सर स्मेल अच्छा है पर मम्मी का कच्चा है। मम्मी Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Cicor yang dirilis pada tahun 2019. Film ini adalah film yang highly recommended dari Mimin. Sangat-sangat worth it untuk ditonton karena film ini mengandung pesan moral yang sangat berharga, lengkap dengan bumbu-bumbu komedi yang membuat film ini lebih fresh dan tidak membosankan. Bercerita tentang sepasang orang tua yang mencoba mengajarkan nilai hidup pada anaknya yang sedang kritis dengan menceritakan masa lalunya yang penuh dengan warna-warni dan bagaimana ia menghargai setiap momen bersama sahabat-sahabatnya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Scene dibuka dengan diperlihatkan sebuah asrama kampus, tepatnya di asrama 4. Cerita bermula ketika seorang mahasiswa jahil bernama Seksa mendatangi Anirudh Phatak atau biasa dikenal dengan Annie untuk melakukan perang ember. Mereka pun mulai melakukan rencana jahil mereka dengan menyiram satu persatu mahasiswa yang tengah tertidur lelap, di mana pada akhirnya semua penghuni asrama yang awalnya kesal diguyur malam-malam, mereka pun menikmati momen seru yang akan menjadi cerita indah di masa tua mereka nanti. Tak berhenti di situ, ide jahil Annie membawa mereka ke asrama 3 yang dihuni oleh orang-orang kaku dan tidak asik, di mana terlihat mahasiswa di sana terpancing emosi oleh kedatangan penghuni asrama 4. Bertahun-tahun kemudian kehidupan Annie telah berubah 180 derajat, tak ada lagi candaan dan kekonyolan seperti masa mudanya dulu, karena saat ini Annie hidup bersama putra sematawayangnya yaitu Raghav. Dengan kepribadian dan overthinking, di mana kali ini Raghav sedang stres memikirkan hasil ujian masuk kampus yang ia lakukan beberapa hari lalu. Raghav khawatir berlebihan dan sangat tidak percaya diri. Melihat ini, Annie mencoba menenangkan Raghav dan Annie percaya bahwa Raghav akan lolos seleksi. Ia juga menceritakan bagaimana serunya hidup di asrama bersama teman-temannya nanti. ठीक है चल शुरू कर। Keesokan harinya Annie mengantar Raghav ke rumah ibunya yaitu Maya, karena sebentar lagi jika Raghav lulus seleksi, ia akan merindukan masakan Maya untuk waktu yang lama. Entah apa yang membuat Annie dan Maya berpisah, namun mereka berdua nampak masih saling peduli, bahkan Annie meminta agar Raghav membawa pulang masakan Maya untuknya. Sepulang dari sana, Raghav membawa pesanan Annie dan tanpa Raghav tahu, Annie pulang membawa sebotol bir yang akan diminum bersama Raghav untuk merayakan kelulusan Raghav yang akan diumumkan besok pagi. पूरा पिएंगे। Tak terasa pagi pun telah tiba. Raghav yang merasa gugup meminta temannya untuk melihat pengumuman seleksi, di mana Raghav begitu syok mendapati dirinya ternyata tidak lolos seleksi. Ia merasa hancur dan tak berguna. Raghav bahkan membandingkan dirinya dengan ayah ibunya yang memiliki IQ di atas rata-rata. Sementara itu, Maya merasa cemas mendengar kabar bahwa Raghav telah gagal, namun Annie malah menganggapnya biasa saja dan lanjut rapat. Kembali pada Raghav yang tak henti-henti merasa kecewa dan takut orang-orang memanggilnya sebagai pecundang, ia pun nekat melompat dari apartemen tepat di depan temannya. Teman Raghav pun langsung menelpon Annie dan ia pun bergegas ke rumah sakit. Di sana, Maya menyalahkan Annie atas kejadian ini. Ia menilai Annie terlalu menekan Raghav. Menurut dokter, Raghav mengalami memar otak dan beberapa kerusakan organ, di mana saat ini Raghav divonis kritis oleh dokter. Annie sangat terpukul mendengar pernyataan dokter. Ia merasa tidak adil karena 2 tahun terakhir Raghav tidak pernah bersenang-senang dan menikmati hidup bersama Annie. Yang Raghav lakukan hanyalah belajar, dan belajar. Dan saat ini Raghav berada di ambang kematian.
Kian hari kondisi Raghav semakin menurun, padahal beberapa pasien kritis bisa kembali pulih jika memiliki keinginan untuk hidup, sementara Raghav menurut dokter tak memiliki keinginan itu. Mendengar penjelasan dokter, Ani bergegas pulang dan mengambil album foto dirinya semasa kuliah. Ani tahu bahwa Raghav khawatir dipandang sebagai pecundang, di mana julukan itu dahulu ternyata juga melekat pada Ani. Ani berencana menceritakan kisahnya pada Raghav. Meski Maya menganggap hal itu tak akan berhasil, tapi ini satu-satunya cara yang bisa Ani lakukan untuk Raghav. Hari itu adalah hari pertama Ani masuk di salah satu universitas terbaik di Mumbai. Rupanya Ani ditempatkan di asrama 4, namun staf kampus menyarankan agar Ani mengajukan pindah asrama karena asrama 4 adalah sarang mahasiswa tak berguna, katakanlah sampah kampus, dan mereka dijuluki sebagai losers atau pecundang. Namun Ani menolak dan berpikir bahwa dirinya masih lebih nakal dari mereka semua. Namun setelah melihat kondisi kamar, makanan, dan cerita-cerita penghuni di sana bahwa bullying telah mengakar di asrama 4, Ani berubah pikiran dan mengajukan perpindahan asrama. मेलोडी खाओ खुद जान जाओ घंटे कितना लेती है What's happening guys? Sambil menunggu perpindahan asramanya disetujui, Ani terpaksa tinggal di asrama 4, di mana malam itu para senior asrama 4 sedang bermain-main dengan para maba, dan disinilah Ani sadar bahwa senior di sana bukanlah tipikal yang kejam dan menyiksa junior, melainkan hanya ingin bersenang-senang dengan cara mereka sendiri. Dia adalah Seksa. Julukan itu melekat padanya karena tak ada hal lain yang menghuni otaknya selain seks. Seksa memiliki koleksi lengkap majalah porno, selalu jadi pawang saat nobar porno, bahkan Seksa selalu menang lelang majalah porno. Pokoknya semua tentang porno. Seksa? रंगीन रातें Cerita Ani harus terhenti karena tiba-tiba tekanan darah Raghav tidak stabil. Setelah beberapa jam dokter menanganinya, ternyata Raghav siuman dan ia mendengar semua cerita Ani tentang Seksa. Ani pun semakin antusias untuk menceritakan kisahnya pada Raghav. Bahkan Ani berencana mengundang Seksa untuk menemui Raghav, namun Ani telah lama lost kontak dengannya hingga Ani teringat kejadian ayah Seksa mengunjunginya di asrama. Dan disitulah Ani baru tahu bahwa nama asli Seksa adalah Gurmeet Singh. Dengan nama itu, Ani berhasil melacak Seksa dan menceritakan segalanya pada Seksa. Seksa pun membatalkan seluruh meeting dan datang menemui Raghav. Dengan karakternya yang sangat cabul, ia pun mulai bercerita untuk menghibur Raghav. रंगीन रातें Waktu itu saat Ani menunggu hasil perpindahan asrama, Seksa menghampirinya dan membawa Ani ke kantin. Disitulah Ani pertama kali melihat Maya dan jatuh hati padanya. Seksa bilang bahwa Ani harus sadar bahwa Maya adalah wanita tercantik di kampus yang bahkan dikejar oleh hampir seluruh mahasiswa. Kemanapun Maya pergi, disitulah para buaya menggoda. Karena itu Seksa heran bagaimana bisa Ani melepas wanita yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Hari itu seorang bapak-bapak menitipkan anaknya yang notabene adalah mahasiswa baru pada Seksa dan temannya yaitu Asit. Mereka berdua kaget saat si bapak meminta agar anaknya dibully habis-habisan agar menjadi laki-laki sejati, di mana selama ini ia sangat manja dan penakut, bahkan sangat cengeng, hingga tak heran jika ia dijuluki sebagai mami. Sementara Asit sangat belagu dan pemarah, sehingga sangat pas jika Asit yang turun tangan menangani mami. Saat ini Asit dan Mami juga telah berada di rumah sakit menemui Raghav. Mami. Suatu hari untuk melatih mental Mami, Asit memintanya mendatangi asrama wanita dan meminta baju dari mereka. Ada spesial request dari Seksa, Mami diminta membawakan celana dalam wanita. Saat Ani unjuk gigi membela Mami, ia malah diminta melakukan misi itu bersamanya. Ani mulai mempersiapkan Mami agar tidak gugup saat bertemu wanita, hingga tibalah mereka di sana dan kebetulan Maya adalah perempuan yang mereka temui. Teori Ani sepenuhnya tak berjalan bahwa Ani sendiri yang menjadi gugup.
Tak lama mereka berdua menyerahkan baju-baju itu pada Asid dan Seksa, dan satu lagi special request dari Seksa yaitu celana dalam. Tanpa diketahui Seksa, rupanya celana dalam yang sedang ia endus itu adalah milik Mami setelah 2 hari tidak dicuci. स्मेल अच्छा है पर मम्मी का कचरा। Meski dicap sebagai pecundang, para penghuni asrama 4 adalah orang-orang yang pandai menikmati hidup dan menciptakan kenangan-kenangan indah bersama yang sedang mereka kenang saat ini. Tak ada batasan antara senior dan junior. Para senior memperlakukan junior dengan baik, begitupun sebaliknya. Para senior tak pernah sakit hati dengan candaan junior. Begitupun junior tak pernah sungkan kepada senior. Mereka menghabiskan masa-masa kuliah dengan sangat indah. Di antara mahasiswa asrama 4 ada seorang misterius bernama Derek yang dianggap sebagai ayah angkat oleh seisi asrama. Di samping itu, Annie mulai berani mendekati Maya, disponsori oleh teman-teman Annie yang selalu sigap untuk kelangsungan hubungan mereka berdua. Selang beberapa waktu saat Annie dan Maya telah jadian, Maya mulai menjadi bagian geng Annie, Seksa, dan yang lainnya. Suatu hari Annie dilirik oleh ketua geng dari asrama 3 bernama Ragi karena kemampuan atletisnya yang luar biasa. Annie dibawa berkeliling melihat kemegahan asrama 3 yang jauh di atas fasilitas asrama 4. Annie merasa sangat berat untuk meninggalkan asrama 4 dan segala penghuninya yang tampak acak adul namun sangat baik hati. Ragi pun memaki Annie habis-habisan atas penolakan itu. Ia bilang bahwa Annie akan membusuk di asrama 4 seperti Derek. Dia adalah Derek, satu-satunya senior asrama 4 yang paling cool dan berwibawa. Derek memiliki keahlian khusus yaitu meracik miras dengan rasa restoran bintang 5. Dari Derek, Annie baru tahu bahwa Ragi mengumpulkan para atlet dari asrama lain untuk bergabung di asrama 3 demi memenangkan sebuah kejuaraan umum dalam turnamen olahraga tahunan yang tak pernah sekalipun dimenangkan oleh asrama 4, sehingga mereka semua dijuluki sebagai losers. Tahun ini adalah tahun terakhir Derek setelah 3 tahun gagal memenangkan kejuaraan umum. Derek merasa putus asa, namun Annie berhasil menggugah semangat Derek bahwa ia akan menyesal jika tak melakukan apapun di tahun terakhirnya ini. Derek mencoba memancing seluruh penghuni asrama 4 agar terdorong untuk memenangkan kejuaraan umum, namun tak banyak dari mereka yang percaya bahwa asrama 4 akan memenangkan kejuaraan itu. जीत सकते हैं। Yes. Derek dan Annie pun mulai melakukan seleksi untuk mengetahui bakat-bakat terpendam yang dimiliki mahasiswa penghuni asrama 4, di mana hasilnya sungguh sangat mengecewakan karena kebanyakan dari mereka tak berbakat di bidang olahraga. Namun mereka berdua tak pernah menyerah dan berusaha menemukan talent terbaik meski sambil disorak dan diejek oleh mahasiswa lain. Mereka berdua mulai kebingungan karena sampai detik ini belum menemukan pemain yang memadai untuk kejuaraan. Hal itu sejalan dengan suasana hati Annie saat ini yang sedang gundah karena meski Raghav telah sadar namun kondisi fisiknya semakin memburuk. Malam ini semua teman-teman Annie memilih menginap di sebuah hotel sambil melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Annie menyampaikan kondisi Raghav yang semakin memburuk kepada teman-temannya. Annie mempersilahkan mereka semua pulang untuk kembali pada pekerjaan masing-masing, namun mereka semua kekeh untuk tetap tinggal sampai Raghav membaik. Thank you, bye. Sorry, please. Tak lama mereka dikagetkan dengan kedatangan salah satu teman mereka yaitu Bevda. Bevda adalah sebuah julukan yang dalam bahasa India berarti pemabuk. Bevda adalah orang yang berjasa mengenalkan dunia permabukan kepada seluruh penghuni asrama 4. Ada cerita di balik kebiasaan Bevda itu. Suatu hari di hari yang terik, Bevda kehausan di atas kereta. Ia pun meminum sebotol vodka untuk menghilangkan dahaga. Tak diduga seorang anak yang mengira itu air putih merengek kehausan dan meminta dari Bevda. Bevda pun panik karena tidak mungkin dirinya memberikan vodka pada anak di bawah umur. Bevda pun berakhir diomeli dan dimaki karena dianggap sangat pelit bahkan kepada anak kecil.
Kembali pada kejuaraan umum, ternyata Befda adalah juara bertahan di bidang catur. Ani berbakat di sepak bola, basket, dan kriket. Derek di bidang angkat besi, sepak bola, dan estafet. Sedangkan si Mami ternyata raja karambol. Turnamen pun dimulai dan sesuai prediksi tim Asrama 4 dengan sangat mudah dikalahkan hingga Ragi pun mengejek mereka. Malam harinya Ani terlihat frustasi karena kejuaraan. Saat itu Maya mengatakan agar Ani tidak terlalu ambil pusing karena ini hanyalah turnamen. Mendengar itu Ani pun marah karena turnamen ini sangat penting untuk harga diri Asrama 4. Tak jauh dari sana, Derek marah-marah karena penghuni Asrama 4 seakan tak bergairah untuk menang. Demi kemenangan kejuaraan umum, mereka pun berkomitmen untuk menjauhi semua yang mereka sukai sebelum kejuaraan dimenangkan. Ani berjanji tak akan berbicara dengan Maya, Seksa tak akan masturbasi, Mami dan ibunya, Befda dan alkoholnya, Derek dan rokoknya, sedangkan Asid dengan makiannya. वरना हमारी प्लेस टूट जाएगी। Dengan semua komitmen itu, keadaan ternyata tak berubah. Tak satu pun turnamen dimenangkan oleh Asrama 4 hingga akhirnya Befda jatuh sakit karena terlalu lama menahan kecanduan alkoholnya. Mereka meminta Befda menarik janjinya, namun Befda menolak karena dari semua hal yang ia lakukan selama ini untuk berhenti minum alkohol, ini adalah kali pertama ia berhasil menahannya. Untuk menunjukkan pada Raghav bahwa mereka tak gampang menyerah, Ani pun menceritakan solusinya untuk masalah rumit yang mereka hadapi. Untuk mengejar ketertinggalan poin dari Asrama 3, Ani mengajukan beberapa trik. Yang pertama adalah dengan memberikan tekanan pada lawan karena sadar atau tidak sadar, kata-kata negatif dari luar dapat mempengaruhi mental pemain. Mereka pun menyogok para penghuni asrama untuk bersorak saat pertandingan, ditambah slogan pedas karya si Asid, mulut cabai rawit. Berkat trik itu, Asrama 4 berhasil memenangkan medali di beberapa cabang olahraga dan menyusul poin Asrama 3. Di samping itu, untuk menyelamatkan hubungan Ani dan Maya, Seksa menjelaskan alasan Ani tak menggubris Maya beberapa hari terakhir. Oke, next. Trik kedua adalah mengganggu jam tidur pemain pingpong yang akan bertanding besok pagi. Pada misi ini, Seksa bekerja sama dengan Maya untuk menelpon dan menggoda pemain lawan yaitu Fengki sepanjang malam. Keesokan harinya sesuai prediksi, Fengki tidak bisa fokus dan kalah telak dari pemain Asrama 4 karena kurang tidur. Oke, lanjut. Trik ketiga adalah jika tidak punya bakat maka gunakanlah akal. Salah satu pemain kriket handal di tim mereka, Juling. Ani berhasil mengekalinya dengan baik dengan membuat si Juling melihat ke arah lain hingga pukulannya selalu tepat sasaran karena jika pandangannya lurus pukulannya pasti akan melesat. Tak berhenti di situ, mereka juga meminta seorang koki berpura-pura menjadi pelatih mereka sehingga melihat itu mental lawan akan terjatuh. Sementara untuk pertandingan bola melawan Asrama 3, mereka membawa Seksa, si raja akting, untuk membuat lawan tangguhnya dikeluarkan dari permainan. Berkat kecerdikan dan sedikit trik licik, Asrama 4 pun berhasil imbang dengan Asrama 3. Geng Ani dan geng Ragi tak sengaja bertemu di kantin. Kini giliran Ani dan lawan-lawan mengejek Ragi hingga terjadilah perkelahian di kantin kampus. Anehnya adalah si Mami yang penakut malah menghajar dirinya sendiri di depan cermin. Kabar buruknya adalah bagaimana Mami bertanding karambol nanti malam jika jarinya terluka. Namun meski begitu, Mami tetap bertekad dan berjanji akan melakukan turnamen dengan baik. Dengan tekad penuh, Mami pun melakukan pertandingan meski sambil mengaduh kesakitan. Namun sayangnya pada cabang olahraga karambol, Mami harus menerima kekalahan. 0 points मिले थे।
Mereka tak putus asa karena ada satu cabur lagi, yaitu angkat beban kelas 42 kg. Ani dan Derek pun berhasil menemukan seseorang yang nyaris memenuhi syarat dengan berat badan 44 kilo, yaitu Danda. Ani dan Derek mendampingi Danda yang telah kurus kerontang untuk menurunkan lagi berat badannya. Dan misi pun berhasil. Kini berat badan Danda memenuhi syarat untuk ikut pertandingan. Dan tak disangka, Danda berhasil memenangkan pertandingan dengan pulang membawa medali emas. Hal itu membawa kebahagiaan yang luar biasa untuk asrama 4. Ditambah kembalinya Befda dari rumah sakit. Meski kebanyakan permainan dimenangkan dengan trik, namun tak sedikit juga permainan yang dimenangkan dengan bakat murni, hingga hal itu membuat posisi mereka setara dengan asrama 3. Dan yang paling menegangkan adalah besok. Asrama 4 akan melakukan 3 turnamen di mana seluruhnya akan melawan asrama 3. Mereka harus menang dalam 3 turnamen itu jika ingin maju sebagai juara umum. Kembali pada Raghav yang saat ini dokter menyatakan pembengkakan di otaknya semakin parah. Jika sampai besok kondisinya tak kunjung membaik, Raghav harus menempuh operasi. Mereka semua menghabiskan malam dengan rasa cemas, bahkan sepanjang malam Ani menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi yang dialami Raghav. Menurut Ani, harusnya ia juga merayakan dan mendampingi Raghav ketika ia gagal masuk universitas. Mereka semua menghabiskan malam dengan rasa khawatir, persis seperti malam final turnamen dulu. Hingga tiba-tiba tanpa mereka tahu Raghav mengalami kejang, sehingga dokter harus melakukan tindakan operasi malam ini juga. Ani memohon agar diberikan kesempatan menyelesaikan ceritanya tepat sebelum operasi dimulai. Malam itu Ragi bertekad untuk tidak membiarkan asrama 4 menang satupun pertandingan besok. Ragi mendatangi Befda dan membawakan minuman keras untuknya. Keesokan harinya Ani pun kaget melihat Befda datang ke ruang turnamen dengan kesadaran menurun, lengkap dengan bau alkohol dari mulutnya. Sementara itu di lapangan salah satu anak buah Ragi menginjak kaki Derek hingga terluka. Dan untuk pertandingan basket, Ragi meniru cara Ani dengan membawa tim sorak ke lapangan. Pertandingan pun dimulai. Masing-masing dari mereka melakukan tugasnya sebaik mungkin. Meski awalnya ketiganya sempat tertinggal, namun semangat dalam diri mereka membuat mereka cukup tangguh. Befda terus melawan dan berusaha fokus dan sadar dari ketelerannya. Derek terus berlari dengan full power meski kakinya sedang luka, sementara Ani berusaha mengejar skor asrama 3 yang unggul sejak awal. Perlahan posisi asrama 4 mulai unggul dan membuat pihak lawan ketar-ketir. Tak lama, Befda si jenius berhasil menang telak. Derek berhasil mengalahkan rasa sakit di kakinya dan maju sebagai pemenang. Kini nasib asrama 4 bergantung pada tim basket Ani dengan selisih skor yang sangat tipis dengan sisa waktu 6 detik. Untuk mengejar poin, Ani harus mencoba melakukan lemparan 3 poin, di mana jika ia berhasil, timnya akan unggul 1 poin, namun sayangnya Ani gagal memenangkan pertandingan itu. Mendengar itu, Raghav pun sangat sedih karena ayah dan paman-pamannya telah berjuang mati-matian, namun pada akhirnya tetap saja gagal. Meski begitu, mereka semua menyampaikan pada Raghav bahwa mereka sama sekali tidak hancur karena kekalahan itu. Bahwa mereka merasa bangga karena berjuang begitu keras dan berhasil menghapus julukan pecundang bagi asrama mereka. Dari cerita itu, Ani ingin menyampaikan bahwa kegagalan Raghav bukanlah hal besar. Akan tetapi yang terpenting adalah seberapa besar usaha Raghav meraih apa yang ia impikan. Let's go, boys. Tak lama, Raghav pun dibawa ke ruang operasi dengan semangat baru dan gairah hidup, serta keberanian yang jauh berbeda dari sebelumnya.
Sejak saat itu Raghav berhasil pulih dari sakitnya dan melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Ia bahkan berhasil untuk masuk universitas tempat ayah, ibu, dan paman-pamannya belajar dulu. Dan scene ini menutup film kita kali ini. आ गया साले फ्रेशी। Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwa pecundang itu adalah ia yang takut sebelum memulai. Ia yang rasa takutnya berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Seseorang yang berjuang sekuat tenaga lalu gagal bukanlah pecundang melainkan pejuang. Satu lagi pelajaran dari film ini adalah kita terlalu khawatir dengan kalah menang, gagal, dan sukses, selalu saja berkompetisi, hingga kita lupa bagaimana menikmati hidup yang hanya sekali. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.